syururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebagai awal perjumpaan kita pada siang hari ini, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada narasumber kita, Ustadz Muhsinin Fauzi LCMSI, atas kesediaan beliau hadir di ruang Zoom ini untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Juga dalam kesempatan ini, kami menyapa ukhti filah jamaah Majelis Taklim Nurul Jannah yang dirahmati Allah, yang telah berkenan hadir pada kajian rutin virtual Majelis Taklim Nurul Jannah di hari yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita semua insya Allah senantiasa diberi nikmat sehat, sehingga masih bisa mengikuti kajian rutin Majelis Taklim Nurul Jannah, tepatnya di pekan keempat bulan Februari 2021. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat, dan para pencinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Ahwat filah rahimakumullah. Majelis ilmu kita kali ini bersama narasumber Ustadz Muhsinin Fauzi LCMSI akan mengkaji kitab Bulughul Maram yang insya Allah akan melanjutkan pembahasan mengenai bab waktu-waktu sholat. Baiklah, agar segera kita mulai kajian ini, mari kita awali dulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Muhsinin Fauzi kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Tafadhol Ustadz. Sambil menunggu Ustadz, kami akan putarkan video yang menayangkan susunan acara dan tata tertib kajian kita pada hari ini. Bulughul Maram. Ini kan maksudnya orang. Assalamualaikum. Tafadhol Ustadz. Mulai ya. Kita sudah bisa mulai? Iya, silakan. Sebentar, kameranya saya perbaiki sebentar ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ustadz kurang jelas, Pak Ustadz? Jelas, udah besar nih. Kurang, iya. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang berbahagia, siang hari ini adalah momen pertama ya setelah COVID, kita bisa bergabung kembali di majelis ilmu. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi seperti ini, justru apa saja yang membuat kita bisa menjadi lebih tenang, lebih baik, terus kita jalani. Dan salah satu pintu kebaikan itu adalah thalabul ilmi atau majelis ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah akan pahamkan agamanya. Ini semoga ketika kita aktif di majelis ilmu, ini bagian dari tanda dari Allah, kita dikehendaki jadi orang baik. Amin ya. Materinya waktu-waktu sholat, tapi karena ini perdana, saya berikan pengantar dulu. Semoga cukup. Kalau tidak, ya nanti kita akan bahas bab ini nanti pas pertemuan berikutnya, yakni tentang mindset sholat ya. Kita kan udah bahas beberapa case ya, meskipun kita belum sampai ke bab masalah tata cara sholat, tetapi hadis yang menjadi big bone kita nyebutnya ya, atau muara dari hadis masalah sholat itu adalah bab tentang bagaimana sholat. Itu dinyatakan oleh Rasulullah yang terkenal sekali. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kau lihat aku sholat. Tentu ini pernyataan kepada para sahabat. Maka sahabat akhirnya terus menceritakan gimana sholat Rasulullah, termasuk masalah waktunya. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang waktu sholat, itu juga cerita, sebagiannya cerita dari sahabat. Sebagiannya memang itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi salah satu hadis yang menjadi ukuran pokok dan harus menjadi mindset utama dalam bab sholat itu adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagian kau lihat aku sholat. Bukan sholat sebagaimana cara orang sebelah aku sholat. Gitu. Ya kan? Ya akhirnya karena kita ini dimudahkan oleh Allah Islam dengan keturunan dan dengan tempat kelahiran, akhirnya kita belajar agama, termasuk dalamnya belajar sholat, ya sesuai dengan lingkungan di mana kita tinggal. Makanya terkadang sholat kita itu, kalau nanti sudah ketemu di kampus atau di SMA, itu bisa berbeda-beda, karena tergantung waktu itu belajarnya di mana. Kalau pas musolanya itu memang sholatnya ngebut, ya dia sholatnya ngebut. Kalau pas musolanya sholatnya misalnya emang tertib bagus, ya dia ikut. Jadi tata cara sholatnya sesuai dengan yang diterima waktu kecil. Di konteks inilah, termasuk kita semua kan, tata cara sholatnya ya nggak tahu, pokoknya sholat gitu aja gitu. Bahkan kalau ditanya kenapa, kalau bahasa di lapangannya, kenapa lo rukuknya gitu? Dia tahu, pokoknya gua rukuk dulu begitu. Kata mak gue, kalau rukuknya nggak gitu nggak boleh. Kurang masuk nih, lo rukuk kedalaman misalnya gitu. Nah ini harus ada satu titik pangkal yang harus diterima dengan senang hati, namanya sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kau lihat aku salat. Bukan salatlah sebagaimana kau inginkan aku salat, bukan. Ini masalah salat bukan harus seperti kata orang, enggak, ini Rasul ngajari salat gimana, ya udah itu. Nah, kalau titik pangkal ini masuk, gampang ngajarin bab sholat setelahnya, termasuk bab yang sekarang pertama, bab mawaqitus sholat, ya, waktu-waktu sholat. Jadi ini yang pertama, mindset tentang gimana kita melaksanakan sholat. Dasarnya sallu kama ra'aitumuni
Setuju Bu ya? Ini ngaji kalau Zoom ini kan apalagi off cam, ini nggak ngerti nih mau ngaji sama ngopi, tiduran. Ini yang ngaji siapa nih coba? Setuju Pak Ustadz. Oh ngaji. Ini kan Ngaji Pak kalau Ustadz. ngaji sudah off cam gini, cuma nampilin nama. Oke ya, kami ulangi lagi. Itu poin pertama tentang mindset, tentang gimana kita salat itu selalu kamera itu muni. Nah dari bab itu, dari mindset itu, maka pertama kita hendak rendah hati mau belajar dengan serius untuk mengkalibrasi sholat kita. Istilahnya itu mengkalibrasi. Ibarat kalau alat kesehatan itu kan sudah dipakai sekian lama, tapi lama-lama kita nggak tahu itu udah akurat apa nggak dikalibrasi. Jadi harus kita kalibrasi sholat kita dengan apa yang ada di hadis Rasulullah tentang sholat. Nah di konteks ini harus mau rendah hati. Orang Jawa bilang jangan mokong. Jadi maksudnya jangan tambeng. Bang, sholatnya nggak gini ya. Udah gini aja dari dulu juga nggak gini. Nggak gitu. Sholat ini kita menghadap Allah, bukan menghadap nenekmu. Kalau menghadap nenekmu, yang ngasih nilai nenekmu. Yang ngasih nilai Allah SWT. Kalau nggak diterima, kumaha coba. Nah jadi rendah hati mau belajar sholat. Padahal ini kan vital sekali ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ini kan sudah kita kerjakan 40 tahun, ada yang sudah 30 tahun, tapi harus dikerjakan supaya kita pastikan sholat kita benar apa enggak. Yang kedua, nah mau mendengar penjelasan para ulama tentang hadis-hadis sholat. Karena belajar sholat dari hadis Rasulullah itu butuh sekian perangkat agar ketemu pemahamannya itu baik. Karena kalau tidak pakai prosedur yang baik, ketemunya bukan tata cara sholat yang baik, malah ngawur. Kenapa? Misalnya karena hadis masalah sholat itu, misalnya ada hadis yang menjelaskan seluruh tata cara, tapi global. Takbir, berdiri, ruku. Tapi yang detail, ruku itu detail sendiri. Nah ini kalau kita nggak ikut penjelasan para ulama, akhirnya terjadi mereka menggabungkan riwayat, sehingga ternyata takbiratul ihram itu rukun. Tapi kalau ngangkat tangan itu sunnah. Loh kok bisa? Padahal kan hadisnya itu sama tuh. Karena yaftatihu bit takbir atau yaftatihu bilhamdilillahi rabbil alamin. Riwayatnya banyak. Nah, sehingga diperlukan penjelasan para ulama agar kita bisa memahami dengan sangat baik. Setelah rendah hati mau belajar, terus mau mendengar penjelasan ulama masalah hadis-hadis itu, supaya pemahamannya kita benar. Yang ketiga, sedikit demi sedikit, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi untuk merubah, memperbaiki yang kedapatan kurang tepat. Gitu. Udah, kalau kedapatan ya udah, langsung dirubah. Oh ternyata nih, sujudku keliru. Nah, kan sujud kalau di masjid itu kan banyak tipologinya. Ada yang tangannya di airah paha, tangannya di paha, di belakang. Ada yang tangannya di urut kepala, ada yang tangannya jenggang. Ustaz, aku punya teman, Masya Allah, sholatnya jenggang, ngabisin tempat. Udah sujudnya panjang, hampir 1,5 meter, tangannya jenggang 1,5 meter lagi. Memang musola punya dia. Paham ya? Ini harus dipastikan kita berubah sesuai dengan standar. Nah, kalau kita sudah punya mindset ini, gampang nih ngaji masalah sholat. Dan semoga kita semua dibimbing oleh Allah bisa menemukan tata cara sholat yang mendekati Rasulullah SAW. Makanya kita butuh ihdinas siratal mustaqim. Ini saya berulang kali ngaji masalah sholat itu. Ada aja masalah yang nggak muncul sebelumnya. Oh gitu. Dan itu merupakan bagian dari proses memang keilmuan yang harus ditekuni oleh para ulama. Ya, ini mindset pertama. Yang kedua, bicara hukum sholat, yang akhirnya nanti akan kita bahas mulai dari waktu macam-macam, itu menjadi tidak berarti manakala kita tidak menempatkan sholat menjadi hal yang paling indah dalam hidup kita. Gitu.
Mindset pertama itu, kedua adalah menempatkan sholat menjadi hal yang paling indah. Saya menghindari kata kebutuhan, apalagi kewajiban. Saya ingin naik kelas lagi. Menempatkan sholat menjadi hal yang paling indah yang kita dapati. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ini hadis, ini dalilnya. Dijadikan sholat itu sebagai hal yang paling indah dalam hidup, kata Rasulullah. Kalau sholat sudah hal yang paling indah, kira-kira ninggalin sholat nggak? Orang yang ninggalin sholat itu, belum tentu dia nggak tahu sholat itu wajib. Dan belum tentu dia nggak tahu kalau tata cara sholat itu harus begini dan begitu. Bisa jadi dia tahu semuanya, tapi ninggalin sholat. Kemarin aja ada salah satu pertanyaan dari jamaah. Ustaz, gimana ya anakku? Udah umurnya udah dewasa, udah kuliah, tapi sholat malu sekali. Saya tanya, dulu experience waktu kecilnya, ya jarang sholat waktu kecil, karena juga kita belum sholat. Wah itu mengganggu sekali itu, namanya memori indah dalam hidupnya itu. Paham ya? Jadi kalau sholat itu menjadi hal yang paling indah dalam hidupnya, itu insya Allah bab ini akan gampang dilahap. Gitu. Hasan Al-Basri mengatakan, ini ya Hasan Al-Basri, dan saat yang paling indah dalam hidupku adalah saat di mana aku menemui Rabbku, dan untaian kata yang paling aku sukai yang melewati lisanku adalah ketika aku menyebut nama Tuhan. Masya Allah. Kalau ada orang sholat, sudah terasa paling indah. Dan kalau dia menyebut nama Allah, itu terasa paling nikmat. Dia nggak akan meninggalkannya. Dia tidak mau keluar dari sholat. Nah, kalau udah kayak gini nih mah, ngaji sholat gampang. Lain halnya kalau sholat itu berat. Kalau dikerjakannya ya ala kadarnya. Terus apalagi semaunya, bukan merupakan yang paling indah. Yaitu otomatis pelajar hukumnya menjadi kurang berarti. Karena hukum itu kan untuk diketahui, kemudian dijalankan. Nah, untuk mengetahui itu otak kanan. Otak kiri ya, kognitif. Untuk menjalankan itu emosi. Apakah ada nggak terikatan emosi? Makanya Rasulullah SAW menekankan keterikatan ini, cuman kadang kita nggak nangkep. Fa innahu yunaji rabbah. Sungguhnya iya, yakni orang yang sholat itu bermunajat, yakni mengadu kepada Rabbnya. Loh, siapa orang yang nggak suka, yang nggak tenang, berkesempatan mengadu kepada pencipta alam semesta? Allah tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Kita dikasih kesempatan mengadu ke pucuk pimpinan aja, itu udah merasa pol. Kita persiapkan seluruh masalah, kita pakai baju yang keren, kita tata cara kita bicara, kita catat cara duduk kita, agar nanti semuanya bisa dikabulkan. Kalau dia setuju, semua jadi keputusan di organisasi. Untuk Allah nggak sama dengan siapapun. Kita bermunajat, ngadu kepada Allah. Cuman masalahnya, sholat tidak ada titik koneksi, saya nyebutnya. Di mana kita merasa memiliki kebutuhan dengan sholat, dan naik kelas. Sholat itu hal yang paling indah. Gimana tidak indah? Seorang hamba yang hina dina, dicipta oleh sang penguasa yang maha kuasa, dari air yang hina dina, dari sesuatu yang tidak berarti menjadi sesuatu sekarang, diizinkan bersujud kepadanya, mengadu kepada, meminta kepadanya. Itu keren banget. Lagi-lagi di sini, makna ini nggak nyampe, karena kita begitu lahir cepat, kita tahu sholat itu wajib. Nah, di konteks inilah kita inginkan sholat ini menjadi Mama nggak ngerti. Yang paling indah yang kita lewati dalam hidup kita. Jamaah dirahmati Allah, ini mohon maaf. Untuk kajian Zoom itu, saya biasanya menerapkan metode per poin tanya jawab. Kenapa? Karena kalau saya ceramah ngisi begini, selama 1 jam nggak ada respon, yang saya hadapi ini kan kamera, layar. Orangnya pada ngapain, ini nggak ketahuan tuh.
Jadi nggak komunikatif. Sekarang 2 poin ini silakan kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Nanti habis itu kita teruskan. Sehingga ada komunikasi. Dan nggak apa-apa yang nanya bisa on cam ya, kalau nggak keberatan. Fadal. Atau nanya lewat chat. Ini jamaah yang ngaji, pada ngaji kan? Bukan pada ngopi sama tiduran. Pada ngaji Pak Ustadz. Alhamdulillah. Silakan. Ayo, Abad Filah yang ada pertanyaan. Nah, 2 poin tadi ya, nanti insya Allah kita akan teruskan sampai setiap poin kita jadi ada komunikasi intensif ya dengan peserta karena memang ini kan jauh nih. Padahal ini ada di chat kali ada Bu? Enggak. Belum ada Pak Ustadz, kelihatannya masih kosong. Oh belum. Kolom chatnya. Kita lanjut kalau gitu. Tafadhol Ustadz. Oke, nah tadi poin kedua kan pesannya adalah agar ini menjadi hal paling indah ya. Bukan sekedar kebutuhan. Saya ingin naik kelas bahasanya. Karena itu kata Rasulullah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kita ingin bisa mencicipi hal ini seperti Rasulullah, keren nggak? Apalagi umur kita udah segini ya. Ada nggak yang sekarang masih merasa muda gitu? Anak-anak udah pada gede ya, minimal udah 40, 35. Udahlah sudah mendekati asar-asar nih. Nah ini harus kita capai. Nah supaya, karena kalau sudah indah, semua bab di bawah sholat ini, itu menjadi mudah. Kita akan kesengsem mengaji sholat ini. Dan bukan sekedar kesengsem itu terpesona. Tapi kita juga akan jalankan satu persatu. Jadi nggak ada denial ya, nggak ada kebangoran. Kalau orang Betawi bilang nggak ada bangorisasi, nggak ada bangorisasi. Dan tidak ada kengeyelan. Karena yang jadi masalah itu ketika kita ngaji, apalagi ini kan fikih hadis ya, bukan fikih dalam arti fikih madhab. Fikih hadis kan kita disodorkan hadis, terus kita ya kok gitu ya hadisnya. Lah, lo yang ngikutin hadis, bukan hadis ngikutin lo. Paham ya? Gak ada denial. Kita senang ditunjukkan tata cara sholat yang benar itu. Itu betul, so? Iya betul. Kan ada khilaf. Iya, tapi yang kau pakai itu madhabnya kurang kuat. Oh gitu, ya udah aku ikut berubah. Gitu. Jadi ada kesungguhan untuk mau berubah. Nah, agar sholat itu bisa menjadi yang terindah dalam hidup kita ini. Yang pertama nih, saya kasih beberapa cara praktis ya. Yang pertama, pahami makna bacaan sholat. Itu agak membantu. Karena di dalam, tapi pahami ini bukan pahami logika ya. Tapi memang makrifah. Jadi gini, ini agak sedikit lebih dalam. Kan kalau kita misalnya belajar bahasa Arab itu pakai terjemahan. Begitu ngomong Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan otak kiri akan menerjemahkan. Segala puji bagi Allah. Itu mah puyeng jadinya. Saya waktu ngomong Alhamdulillah itu udah otomatis paham. Itu nanti baru terjadi penjiwaan. Kayak gini aja. Karena kita ngomong bahasa Indonesia nih. Nah sekarang ada orang belajar bahasa Jawa. Terus akhirnya dia ngomong, ibu-ibu, mohon Pak, mohon Pak, punten, nyuwun sewu, ibu-ibu, ingkang badhe nderekaken rombongan penganten di tenggo jam 3. Terus kita menerjemahkan, ibu-ibu, tadi yang mohon. Ya akhirnya pas ruko masih mikir sholat. Enggak. Jadi waktu ada bahasa itu otomatis paham otaknya, tinggal masuk ke jiwanya. Aku, kalau tiba waktuku tak satu pun ku mau, tidak juga kau. Itu nggak usah diterjemahkan kan? Kuat sekali itu puisi Khairil Anwar. Sama nih. Ada kata-kata yang indah sekali dan banyak sekali berserakan di sholat itu. Iya karena iya karena itu dahsyat sekali. Karena hidup ini sebenarnya urusan kita minta pada Allah. Dan di situ kita mau minta emang. Nyatain dulu kepadamu aku minta. Atau diterjemahkan, ya Allah aku meminta hanya kepadamu. Bentar lagi kita minta. Jadi mohon izin dulu istilahnya. Kepadamu aku minta hanya kepadamu ya Allah.
Terus ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan yang benar. Karena setiap hari jalan kesesatan itu lewat. Apalagi nanti kalau sudah doa-doa di bawah yang Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi. Oh, doa ruku itu dahsyat sekali. Persoalannya kita juga nggak hafal tuh doa ruku. Doanya hafalnya cuman subhan rabbiyal azimi wa bihamdi ta. Tapi ada doa yang dahsyat sekali, ada 11 riwayat itu. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i. Ini pendengaranku, penglihatanku tunduk. Alladzi khalaqani wa saqqa sam'a wa tabaraka wa ahsanul khaliqin. Dahsyat sekali. Ya, jadi makrifah atau mengetahui makna. Tapi levelnya itu makrifah ya. Jadi udah paham langsung. Makanya ibu-ibu saya usulkan, kan ibu ini Masya Allah sudah rajin ngaji ya. Semoga dijadiin wanita yang solihah. Amin. Amin. Suaminya solih. Amin. Terus suaminya nggak kawin lagi biar nggak pusing ya. Amin. Kan itu aminnya paling kenceng tuh. Kalau ada suami soleh kawin lagi, puyeng tuh ibu-ibu. Nah, itu mohon belajar bahasa Arab. Karena hampir semua barrier itu di bahasa Arab. Seluruh kebaikan ini nggak bisa cepat gara-gara kita masih menggunakan penerjemahan di semua halnya. Ini kayak belajar Bulughul Maram pakai terjemahan, Quran pakai terjemahan, makna bacaan sholat terjemahan, semua terjemahan. Dan terjemahan itu nggak bisa dihayati. Kenapa coba? Karena itu bahasa penterjemah, bukan bahasa Al-Quran. Gitu. Ya beda lah. Gitu. Kalau kita karena sa'in ihdinas siratal mustaqim, apalagi nanti doa di bawahnya. Apalagi misalnya yang doa antara dua sujud ya, habis rukuk. Sami Allah liman hamida rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi min syai'in ba'd ahlat tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Itu dahsyat sekali. Kita akan terhuyung-huyung di kalimat itu. Nah, gitu. Jadi ma'rifah dulu ya, mohon dikasih keseriusan karena ini sudah cukup intens ibu-ibu nih, istilahnya sudah bukan kelas awam lagi gitu. Tapi sudah semangat untuk belajar agama dan Allah takdirkan suaminya pada baik, ngasih nafkah yang cukup kan enak ya. Ibu-ibu yang ngaji, suaminya yang kerja, duitnya megang siapa? Ibu-ibu. Kan lumayan. Siapa yang kerja, siapa yang megang duit kan? Itu karunia Allah SWT. Semoga kita tambah salihah. Yang kedua, datang waktu sholat dengan membawa kebutuhan. Itu menarik. Datang waktu sholat dengan membawa kebutuhan. Kita kan punya banyak kebutuhan itu. Hadirkan waktu sholat. Jadi munajat itu terjadi. Memohon, memelas itu terjadi. Loh, kok kita berkepentingan sama Allah? Itu manusiawi. Kita disuruh berdoa kok, suruh bermunajat kok. Karena orang itu kalau merasa butuh, dia akan menghadap, betul ya? Tapi kalau nggak merasa butuh, yang menghadap, contohnya gini. Ada suami nih, lapor sekali. Tadi itu ternyata nggak makan dari pagi. Waktu berangkat tadi itu memang sebelum subuh, di kantor dipikir ada sarapan, nggak ada sarapan. Belum juga sarapan, dikasih kerjaan sama bosnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai pulang dipikir bisa mampir. Ternyata hujan deras. Sampai pulang. Ma ada makan nggak? Ya nggak ada. Tolong dong ma cepet dong. Tolong dong ma, ya Allah lapar banget nih. Gitu kan? Bayangin. Kalau orang itu butuh, dia akan menghibah. Makanya kenapa kadang kita itu khusyuk sekali saat kejepit ya. Ya. Suami ngusir, mertua ngusir. Anak kabur, ATM habis. Depan debt collector. Nangis nggak kepada Allah? Nangis. Karena butuh kepada Allah. Nah, hadirkan kebutuhan kepada Allah. Fa innahu yunaji rabbah. Yang ketiga, supaya indah dalam salat itu adalah kerendahan hati yang dalam kepada Allah. Rasakan waktu sujud, itu kepala ditaruh. Kan nggak boleh merem kan makanya. Supaya ada kesadaran. Bahwa kita ini memang merendah. Serendah-rendahnya kepada yang maha kuasa. Itu dahsyat sekali. Itu kayak nggak ingin bangkit gitu. Kalau bukan karena harus bangkit ya, misalnya karena ngimamin atau karena dia jadi makmum harus ikut bangkit ya, kalau enggak sah sholatnya. Paham ya? Kamu ulangi lagi poin pertama tentang masalah tata cara sholat, yang kedua masalah
tempatkan sholat sebagai hal yang paling indah. Oke, yang ketiga. Sebelum lanjut ke poin ketiga, ada pertanyaan? Ustaz? Ibu-ibu silakan yang ingin bertanya, silakan. Sejauh ini belum ada pertanyaan, Pak Ustadz. Oke. Lanjut. Nanti jangan sampai waktunya udah habis langsung baru nanya. Itu kebiasaan biasanya. Ibu-ibu, mohon kita tutup. Ustadz nanya. Itu suruh nanya pada nggak? Oke, ini poin kedua. Sekarang kita lanjut poin ketiga. Silakan ya jamaah. Karena di Zoom online itu kalau nggak sering menyapa ke jamaah itu menjadi suasananya itu garing dan seperti ruang kuburan gitu. Dan secara ini si mata yang ini itu kan dekat sama kamera. Itu agak sedikit ini. Lain kalau kita online di broadcast yang ada di televisi, itu kamera jaraknya 5 meter. Enggak kenapa-kenapa. Tapi kalau kameranya dekat kayak begini, ini cuma jarak 20 cm, itu di mata Masya Allah. Makanya perlu komunikasi supaya lebih ya. Nomor 3. Afwan, ada yang raise hand, Pak Ustadz. Oh, Fadal. Siapa? Silakan. Ini aja, saya mau review, takut salah catatan. Yang pertama, dasarnya kan hadis, sholatlah sebagaimana Rasul sholat. Yang pertama, yang kedua, lihat hadis-hadis dari para ulama. Yang ketiga, kita memperbaiki. Terus yang kedua, supaya indah dalam sholat, yang pertama, dijadikan sholat hal yang paling indah. Yang kedua, datang waktu sholat dengan membawa kebutuhan. Yang ketiga apa, Ustadz? Oh, ntar kita perbaiki ya, supaya struktur. Iya. Jadi beberapa mindset atau cara pandang tentang sholat. Sebelum kita bicara bab waktu sholatnya. Yang pertama, bahwa sholat itu ukurannya adalah sholat Rasulullah. Ya, itu poin pertama. Nah, supaya kita bisa tahu sholat Rasulullah, makanya perlu belajar tentang sholat dari hadis atau dari yang lain. Yang kedua, perlu memahami penjelasan para ulama tentang hadis-hadis masalah sholat. Ya, ini B. Yang ke C, masih di poin 1, C adalah perlu secara gradual untuk terus merubah diri jika kedapatan ada yang salah di dalam tata cara sholat. Sehingga dalam waktu singkat sholat kita udah mendekati sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ya. Jadi ini yang pertama. Ini mindset 1. Mindset 2, tempatkan sholat sebagai yang paling indah. Nah, untuk mencapai yang paling indah, saya ajukan 3 cara atau 3 langkah. A, gitu ya. Sholatlah dengan penuh penjiwaan. Oke. Penjiwaan makna. Yang kedua, datang dengan kebutuhan. Gitu. Datang dengan kebutuhan sehingga yunaji rabbah, betul gitu. Oke ya. Terus yang ketiga, malah lupa. Jadi yang pertama tadi penjiwaan makna. Yang kedua datang dengan kebutuhan gitu. Yang ketiga kerendahan hati sebagai seorang hamba gitu. Nah, tadi contohnya waktu sujud itu jangan ada congkak sedikit pun. Itu terasa itu nikmat. Kerendahan hati sebagai seorang hamba yang dicipta. Jadi ada memang apa kita nyebutnya kesungguhan untuk menerima kehambaan dia gitu. Sehingga waktu sujud itu memang sujud kepada yang maha kuasa. Oke. Itu mindset yang kedua. Sekarang mindset yang ketiga. Sip. Bahwa di dalam sholat itu ada tingkatan-tingkatan dalam konteks terima dan tidak diterima, sah dan tidak sah. Ya, ada tingkatan-tingkatan. Nah, sehingga kata sholatlah sebagian kau lihat aku sholat di hadis Rasulullah itu maknanya adalah ada ruang yang masuk kategori sah tidak sah,
dan ada yang masuk kategori diterima dan tidak diterima. Contoh gini, dan sempurna tidak sempurna, ada 3 ya. Diterima tidak diterima, kedua syah tidak syah, kemudian sempurna tidak sempurna. Kalau lihat penerimaan, itu hanya Allah yang tahu. Makanya di sini ngeri kita nih. Karena bisa jadi sholat kita syah, sholat kita sempurna, tapi nggak diterima oleh Allah, ya nggak tahu. Karena kaitannya ini masalah khusyuk, masalah keikhlasan, itu kan penerimaan di situ letaknya. Terus ketaatan terhadap tata cara. Tapi kalau syah tidak syah, itu bicaranya batas minimal, bukan batas maksimal. Paham ya? Batas minimal contohnya, awas lihatin tangan saya. Ini di Zoom ya. Nah, kalau saya kok nggak bisa jadi fokus ya. Jadi kalau ruko itu kan di dalam hadis Rasulullah itu kan Nabi lurus sekali sampai sekira dijatuhkan air di punggungnya, itu air tidak ke depan, tidak ke belakang. Oke ya, ini ruko sempurna. Tapi kalau ada orang rukonya begini, ini agak sedikit begini. Syah, masih syah. Karena batas minimalnya itu begini. Selama tidak melewati setengah, itu masih dianggap ruko. Sama dengan, kalau gini gimana? Terlalu nunduk. Kan ada yang nunduk banget tuh. Masih syah, tapi ya tidak sempurna. Jangan sampai kita punya pemahaman, sholat itu hanya satu paket. Nah, itu yang agak fatal di beberapa buku. Contohnya, kesalahan-kesalahan sholat. Ternyata yang dilanggar itu sunnah. Ya itu bukan salah, ya nggak sempurna aja. Saya menggunakan istilah diterima, syah, sempurna. Gitu. Yang paling tinggi, diterima. Jadi kalau mau diurut, paling bawah, yang penting syah. Naik, sempurna. Ya ini tata cara ya. Naik, diterima. Wah, sempurna maksudnya sempurna tata cara ya. Udah diterima itu berarti udah otomatis sempurna. Atau minimal dia melewati syah. Gitu. Paham ya? Contoh misalnya, ada orang sujud. Nah, itu kan aturan sempurnanya, itu kan tangan jenggang ini, mohon maaf, tangan jenggang ya. Jenggang. Ada orang tangannya nggak jenggang, syah, syah. Selama tangannya masih ditempelkan ke tanah, lain kalau tangannya ditaruh ke belakang. Itu pun juga masih syah, karena kepalanya masih sujud ke, tapi tidak sempurna. Paham ya? Nah, di konteks masalah ini, fikih menjadi penting. Nah, inilah kegunaan kita ngaji fikih hadis. Karena hadis itu dasar hukum, fikih hadis itu memahami hukum. Saya berikan contoh. Ketika Rasul sholat, nah kan memulainya ada banyak riwayat. Memulai dengan Alhamdulillah, pakai takbir. Pertanyaannya nih, waktu pertama kali sholat itu kan ada 3 kerjaan. Hatinya niat, mulutnya ngomong Allahu Akbar. Tangannya ngangkat. Sik, sekarang nanya. Niat hukumnya apa? Mau ada yang jawab? Niat hukumnya? Rukun, Ustaz. Rukun. Dalilnya apa? Ini menarik. Dalilnya itu tidak di bab masalah sholat. Dalilnya itu di bab masalah niat. Innamal a'malu. Ini berdiri sendiri itu dalilnya. Tapi para ulama sepakat. Itu bagian dari bab sholat. Karena dia mengcover seluruh perbuatan. Sekarang, ngomong Allahu Akbar, itu rukun apa sunnah? Ngomong Allahu Akbar, pertama kali itu. Rukun. Rukun. Nah, kalau ngangkat tangan, ada orang sholat gini, nggak sampai gini, tapi gini. Allahu Akbar, sedekap aja langsung. Atau nggak sedekap kalau perlu. Boleh. Posisi ngangkat tangan hukumnya sunnah. Pertanyaannya, lu kok bisa ini jadi wajib, ini jadi rukun, ini jadi sunnah. Sehingga kalau ada orang sholat nggak ngangkat tangan, masih sah. Tapi kalau ada orang sholat nggak ngomong Allahu Akbar, nggak sah. Lu kok bisa? Nah ini yang disebut dengan syah tidak syah, sempurna tidak sempurna, diterima dan tidak diterima. Kita ingin sholat kita sempurna dan diterima. Kalau tidak bisa sempurna, yang penting syah, tapi diterima. Karena kalau sampai tidak diterima, waduh, kita bahaya sekali. Karena kan awwalu ma yuhasabil abd as-shalah.
pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada seorang hamba itu salat. Kalau salatnya diterima, diterima. Kalau salatnya enggak. Naudzubillah min dzalik. Paham ya? Nah, di konteks ini, kami ulangi lagi, memahami semua hadis salat itu ditempatkannya begitu. Karena di sini ada kutub agak ekstrim. Jadi seluruh yang di hadis Rasul itu diterapkan tanpa ada prosedur pemahaman yang lengkap. Sehingga ketemunya wajib semua dan larangan semua. Padahal hukum Islam itu ketika diteliti oleh para ulama sejak zaman salafus saleh itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau dilanggar sunnah, ya kan enggak apa-apa sholatnya. Tapi namanya tidak sempurna. Paham ya? Kalau dilanggar yang wajib gimana? Ya batal sholatnya. Itu pun kita wajib naik kelas. Sholatnya diterima. Masya Allah. Nah kalau sudah bicara diterima itu gimana? Jadi kalau sah tidak sah itu bicara, batas minimal sholat. Itu nanti orang fikih yang paling tahu. Batas minimal ruko, batas minimal sujud, batas minimal takbir. Allah ada orang takbir gini. Allahu Akbar. Sah enggak? Allahu Akbar. Sah enggak? Sah. Nah, tapi kalau Allahu Akbar, sah enggak? Sah sempurna. Nah, kebalik justru. Allahu Akbar sah, tapi enggak sempurna. Tapi Allahu Akbar keliru itu. Harus diulang takbirnya. Karena mengganti wawu. Dari lam menjadi wawu. Makanya mendingan yang nggak bisa fasih itu tidak ngomong Allah, tapi Allah. Ya kayak banyak orang Sunda ya Allah. Kenapa sih orang Sunda itu nggak bisa ngomong Allah gitu, nggak bisa, kenapa sih? orang Sunda kumaha itu mah. Allah gitu. Ditemukan di banyak tempat tuh Allah gitu. Dari kecil kali ya karena banyak makan cilok kali ya. Dia nggak bisa ngomong Allah. Tapi itu sah. Malah benar. Daripada tidak bisa ngomong Allah, malah menggeser ke Allah. Contoh lagi, Allahu Akbar, nggak sah. Tapi kalau Allahu Akbar, sah. Lo paham ya? Yang dipanjangkan itu di matnya kalimat jalalah. Kalau yang Akbar, nggak sah. Atau Allahu Akbar, nggak sah. Itu nanti ada bahasan perkis. Paham ya? Jadi ada sah, tidak sah, sempurna, tidak. Jadi kalau dilanggar itu memang bukan batas minimal, ya udah. Tapi kalau dilanggar batas minimal, ya enggak sah. Nah ini perlu diketahui. Jangan sampai pemahamannya ekstrim. Apa aja menjadi wajib, setiap pelanggaran menjadi batal sholatnya. Atau dibalik, apa aja menjadi enggak penting, udahlah. Rasul kan orangnya juga mudah. Allah Maha Pengampun dah, sholat yang penting ambruk-ambruk gedang aja, ya insya Allah Allah Maha Pengampun. Tapi itu tidak perlu jadi justifikasi kita sembarangan menghadapi urusan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada Ustadz? Fadhal? Ada? Apakah ada? Ada di chat. Fadhal. Mbak siapa Mbak MC-nya mungkin bisa bacain? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika pas ada masalah terus dipakai buat sholat? Selama sholat jadi nangis karena terbawa emosi masalah tersebut. Apakah sholat yang dilakukan tersebut syah? Ya, nangis dalam sholat boleh. Bahkan disunahkan. Kalau nggak nangis, pura-pura nangis. Boleh. Dia tidak membatalkan sholat. Bahkan itu baik. Beberapa sahabat kalau sholat nangis. Dikisahkan Abu Bakar itu suka sholat di depan rumah. Ya, saat belum ke Madinah. Nah jadi kan sudah ada sholat sebelum sholat 5 waktu ya, sholat malam. Itu kalau sholat nangis, sehingga orang-orang Quraisy itu bengong lihat Abu Bakar nangis dengan bacaannya itu. Hanya sebuah kisah ya. Jadi kalau ditanya sah, sah. Bagus, bagus. Gitu. Dan mohon dipertahankan supaya situasi yang baik itu terus, jangan berhenti pas sudah masalahnya selesai. Kalau misalnya seorang wanita suaminya jarang pulang, terus sholat rajin 3 bulan, suaminya balik,
terus baik lagi, akhirnya nggak jadi sholat lagi. Kenapa? Udah selesai masalahnya. Kayak gitu. Itu akhirnya jadi ada ledekan. Tuhan, sorry ya, masalahku udah selesai. Jadi gue nggak usah mohon lagi sama lu. Itu nggak boleh, namanya su'ul adab kepada Allah. yakni kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal, ada pertanyaan? Syukron Pak Ustadz, belum ada lagi pertanyaannya Pak Ustadz. Oke, kita 3 itu dulu ya, beberapa poin penting dalam masalah salat. Kita bahas bab pertama ya. An Abdillah bin Amr. Benar ya itu ya? Di saya hadis 148 150. Benar ya? Enggak tahu di ibu-ibu hadis berapa. An Abdillah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشمس وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم. Walahu fi min hadis Buraidah fil Asr dari Abdullah bin Amr, dari Muslim dari hadis Buraidah dalam surat Asr, wasyamsu bayda naqiyah. Nah, kalau Asar itu putih, matahari putih bersih. Hadis Musa wasyamsu murtafi'ah, dan matahari itu masih tinggi. Saya bacakan berikutnya karena ini harus digabung hadis-hadis itu. Ntar dulu ya. Dipahami satu-satu, tapi mohon maaf, khusus waktu sholat, ini nggak bisa menggunakan satu hadis. Dia harus banyak hadis, karena satu hadis sama hadis yang lain saling menerangkan. Kita fokus ke hadis ini dulu, tapi ini bukan kesimpulan akhir. Bukan kesimpulan akhir. Nanti akan ada hadis lain yang bisa menjelaskan lebih tentang waktu sholat. Kata Rasulullah, waktu sholat duhur itu, kalau matahari itu lingsir ya. Jadi lingsir itu kan tegak di tengah, mohon maaf ya tangan saya, itu namanya istiwa. Pas di tengah tet. Nah, kalau geser sedikit, buktinya sudah mulai ada bayangan yang tampak. Itu namanya sudah zawal, bergeser. Jadi tidak istiwa. Waktu istiwa haram hukumnya sholat. Geser sedikit, nah, biasanya nyebutnya 5 menit. Nah, itu mulailah waktu zuhur. Clear ya? Sip. Terus berakhir kapan? Wa kana dhillu rajuli katulihi. Sampai kemudian bayangan orang itu persis. Nah, di hadis ini pendek sekali waktu zuhur itu. Awas ya, ingat. Hadis ini bicara waktu zuhur itu mulai dari zawal ya, sebagai istilah ya. Zawal sampai bayangan orang itu seperti dirinya. Jadi kalau tingginya 180, 170 ya bayangnya 170. Oke, berarti itu udah selesai waktu duhur. Sip ya. Pegangin. Wa kana malam yahduril asr. Selama tidak tiba asar. Loh, asar kapan? Nah, nanti akan dibahas di hadis berikutnya. Karena waktu asar itu tidak persis waktu bayangan persis orangnya. Masih agak jauh lagi. Ke arah 2 bahkan. Atau 1,5 dari bayangan. Itu baru masuk asar. Nanti kalau kita bahas di hadis berikutnya. Jadi, kalau hadis ini, itu waktu zuhur itu segitu. Selama belum masuk asar. Nah, waktu asar di sini nggak ada penetapan permulaannya. Apakah berarti belum ada waktu asar? Awas ya, kalau ngaji fikih hadis begini. Kalau ngaji fikih kan tinggal waktu asar begini-begini, dalilnya ini nih. Simpel, karena para ulama sudah menyimpulkan. Kalau kita belajar fikih hadis, ya kita akhirnya latihan menyimpulkan. Waktu asar selama tidak menguning. Jadi selepas waktu zuhur, itu akan masuk waktu asar. Nanti ada penjelasan. Sampai kapan? Sampai
matahari menguning. Nah, di sebuah riwayat dari Buraidah, waktu asar itu matahari masih putih jernih. Jadi ini basicnya matahari semua ya. Nah, ini kalau lagi hujan ya tinggal disama-samakan aja. Oke. Jadi selama tidak menguning. Kalau menguning berarti udah nggak boleh sholat asar. Sholat maghrib kapan? Nah, berarti ketika sudah tidak boleh sholat asar, ini waktu maghrib nggak ada permulaannya di hadis ini. Nah, kalau pakai penjelasan berarti ya begitu asar selesai mulai maghrib. Tapi nanti dapat penjelasan di hadis berikutnya. Di hadis ini batas akhirnya yang agak lebih jelas. Waktu maghrib malam yagibis syafaq. Dari maghrib dimulai sampai ketika syafaq itu mega ya. Mega itu tidak sudah tenggelam. Mega itu adalah semburatan sinar matahari ya. Semburatan. Di mana mataharinya sudah tidak ada. Nah, kalau syafaq atau mega itu sudah hilang, berarti itu permulaan Isya. Dan sampai kapan permulaan Isya? Dia waktu salat Isya dan nisfil lail al-awsat, sampai separuh. Nah, para ulama mengatakan hadis ini tuh bicara tentang waktu paling utama. Pendek-pendek semua ini waktunya. Gitu. Dan Isya pun selesainya sampai pertengahan malam. Bukan sampai sepertiga malam terakhir, enggak. Tapi oke, terima aja dulu gitu ya. Ini waktu sholat. Ini memang resiko ngaji fikih hadis. Ini kesimpulan belum akhir. Pokoknya menurut hadis ini waktu itu begitu, waktu sholat. Sekarang kita baca hadis berikutnya. 151 dan 153. Wa an Nabi Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asr thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wasyamsu hayyah. Dari Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi itu sholat asar, kemudian salah satu di antara kami itu pulang ke tempatnya ila rohli fi aqsal Madinah ya, di ujung kota Madinah itu matahari masih hidup. Berarti sholat asar itu memang masih cerah sekali. Seperti di hadis awal tadi, wasyamsu naqiyah atau bayda naqiyah. Matahari itu putih dan bersih gitu. Hadis ini nyebut wasyamsu naqiyah. Hayyah. Matahari itu hidup. Wa kana yastahibbu ayu akhira minal isya. Dan Nabi itu suka mengakhirkan isya. Bukan tadi, bukan begitu waktu maghrib selesai langsung sholat isya, enggak. Nabi lebih cenderung mengakhirkan sholat isya. Sehingga nanti ketemunya itu, ritme sholat itu memang ketemunya per 3,5 jam, per 4 jam. Ya, saya hitung. Subuh, ya, katakan jam 5. Kita akan ketemu sholat duha. Jam berapa? Jam 9. 6, 7, 8, 9. Kemudian kita ketemu sholat zuhur, 3 jam. 3,5 jam lagi ketemu sholat asar. 3 jam lagi ketemu sholat maghrib. 3 jam lagi ketemu sholat isya. Makanya kalau maghrib isya cuma 1 jam itu awal sekali. Gitu. Karena Rasul beberapa kali pernah mengakhirkan dan Rasul mengatakan inna hadzal waqtu halal arsyuk ala umat. Ini waktunya sholat, waktu sholat isya sebenarnya. Kalau saya tidak takut memberatkan umatku. Jadi kalau sholat isya itu sekitar sepertiga malam kedua, nanti tidur, bangun, sholat. Jadi tidur Nabi itu memang sekitar kalau gitu. Nah, tapi karena Rasul khawatir memberatkan, maka sholat diawalkan. Tapi disebutkan oleh sahabat, Nabi itu lebih suka mengakhirkan sholat. Maknanya, jadi untuk sholat isya, waktu yang paling utama bukan awal waktunya, tapi waktu keduanya namanya. Waktu keduanya. Wa kana yakrahu nauma qablaha. Nabi itu enggak suka tidur sebelum isya. Tidur ba'da maghrib itu memang secara kesehatan jelek banget, ada penelitiannya. Wa kana yaqra'u bis-sittina ilal mi'ah. Oke.
wal hadits ba'daha. Nabi itu nggak suka tidur sebelum Isya dan ngomong setelah Isya. Jadi nggak ada namanya ngerumpi, ngafe, malam-malam, nggak ada. Itu kerjaan politisi ya. Namanya omongan malam, omongan siang. Nah, Nabi tidak suka bicara setelah Isya. Wa kana yang fatul minas salatil ghada hina ya'rifu rajulu jalisahu. Dan Nabi keluar dari sholat subuh itu ketika seseorang itu mengenali orang sebelahnya. Nah, ini yang akhirnya menjadi pendapat Imam Abu Hanifah bahwa sholat subuh itu emang agak terang. Karena apa? Karena orang keluar itu kanan kiri masih ngelihat kan nggak ada lampu kan. Tapi nanti dibantah para ulama itu saking lamanya sholat Nabi. Maka yakra'u bisiti nilami'ah muttafaqun. Nabi itu suka baca ayat 60 ayat sampai 100 ayat di sholat subuh. Masya Allah. 100 ayat itu berapa kumaha? Mungkin sholatnya 1 jam kali ya. Benar. Selesai sholat udah terang. Tapi mulainya masih gelap. Masya Allah. Kita ini jauh sekali dari generasi awal ya. Semoga habis ngaji ini Allah mudahkan kita bisa sholat dengan lebih sempurna. Amin ya rabbal. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan, Fadal. Bu Panitia, kita selesai jam berapa? Untuk pembahasan materi 14.30 dilanjutkan dengan tanya jawab sebetulnya Pak Ustadz. Oke, Fadal. Nanti saya simpulkan 2 hadis, terus silakan dikumpulin tanya, termasuk di luar materi nggak apa-apa. Mumpung ketemu. Ini kan sudah terpisah hampir 1 tahun. Fadal. Kan hampir Ustadz, pas 1 tahun. Nah, pas ya? Iya. Kajian terakhir 26 Februari tahun 2020. Oh ya Allah, Ibu kayaknya sudah mematokin tanggalnya persis ya? Qadarullah Ustadz, nggak sengaja. Qadarullah ya. Oh terakhir itu 21 Februari? 26 Februari Ustadz. Iya, pas 1 Maret langsung di lockdown ya, udah. Oke, benar. Ya kita mulai sekarang 22 ya, persis ya. Masya Allah, Masya Allah. Padahal. Di kolom chat belum ada pertanyaan, Pak Ustadz. Silakan. Oke, ada respon? Belum Ustadz. Belum? Kita jelaskan tadi ya, hadis tadi. Jadi kalau yang pertama tadi pegangnya aja, itulah waktu, gitu ya. Ini masih belum closing ya, pokoknya kalau hadis yang pertama, waktu sholat begitu tadi. Ya. Kalau hadis yang kedua sudah mulai ada penjelasan tambahan. Contoh, misalnya Nabi itu sholat asar sementara masih matahari masih terang. Ya berarti menguatkan hadis yang pertama tadi. Hadis dengan wasyamsu bayda naqiyah. Terus ada riwayat yang menarik, wa kana yastakhibbu ayu akhira minal isya. Nabi suka mengakhirkan isya. Kalau tadi kan isya, kalau di hadis pertama kan katanya waktu sholat isya ila nisfil lail. Jadi di sini Nabi yang tadi kan ya waktunya isya begitu, tapi Nabi malah justru cenderung sholat isya diakhirkan. Jadi khusus sholat isya waktu yang paling utama bukan waktu pertama, tapi waktu yang kedua istilahnya. Itu yang paling utama. Kalau sekarang dibuatnya sekitar jam 10-an lah. Itu paling utama. Tapi ya itu berat. Kalau kita bikin jamaah jam 10, masakan udah kabur semua ya. Kemudian di hadis yang berikutnya ada tambahan lagi. Perlakuan Nabi terhadap isya. Nggak suka tidur sebelum isya, nggak suka ngomong setelah isya. Itu perlakuan. Dan Nabi pada isya emang cenderung langsung tidur dan nanti bangun. Itu kalau riwayatnya Aisyah itu ada 3 riwayat. Nah ini juga sebagai tambahan materi untuk ibu-ibu semua. Kan selama ini terkenal cuman sepertiga malam terakhir. Nggak ada 3 riwayat. Pertama Nabi bangun pertengahan malam. Pertengahan. Ibu-ibu lihat hadis Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi, itu ada penjelasan di situ. Yang kedua, Nabi bangun sebelum tengah malam. Sebelum udah bangun. Yang ketiga, Nabi bangun setelah tengah malam. Nah, itu namanya sepertiga malam itu. Paham ya? Jadi kadang tengah malam, kadang sebelumnya sedikit, kadang setelahnya sedikit.
Jadi patokannya itu tengah malam. Bisa sebelum, bisa jadi. Karena kalau tengah malam kan tidur sudah 4 jam ya. Kalau 8 misalnya kan 10, 11, 12, 1. 10 ya. Kalau jam 8, 9, 10, 11, sudah 4 jam, udah cukup. Misalnya gitu. Ya, kalau sedikit, berarti tidur 3 jam setengah. Ya, cukup. Kalau isyaknya awal, misalnya jam 7 sudah selesai kan ada isyak setengah 7 kan. Kalau musim dingin, isyak setengah 7. Karena subuh itu maghrib setengah 6. Jam 7 udah mapan. 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11 sudah mat bangun. Kira-kira mungkin itu terjadi secara manusiawi. Berikutnya ada penjelasan juga bahwa Nabi tadi waktu sholat subuh. Ternyata riwayat Abi Burdah itu sholat subuh selesai, itu orang masih ngenali kanan kirinya. Nanti di riwayat Aisyah itu ada lagi, sholat subuh selesai dan saya keluar dari itu nggak ada satupun yang tahu karena saking gelapnya. Nah, nanti akan 2 versi. Berarti pernah Nabi itu mengakhirkan sholat itu saking panjangnya dan akhirnya selesai sholat kanan kiri udah ketahuan. Tapi pernah Nabi juga nggak terlalu panjang sehingga Aisyah mengatakan kami sholat dan kemudian kami keluar dari masjid itu nggak ketahuan la ya'rifu ahaduna. Orang nggak tahu kami minal gholas karena saking gelapnya. Jadi ada 2 akhirnya ya. Gitu. Kemudian di hadis berikutnya tadi di hadis Abi Barda ada penjelasan bahwa Nabi itu suka baca 60 ayat sampai 100 ayat. Nah, di konteks inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayo kita punya hafalan Quran cukup. Dan ayo kita dorong anak-anak itu 1 aja lah, nggak usah semua. Ada yang hafid Quran. Setuju, Bu? Nggak ada jawaban ya? Nggak setuju ya? Setuju, Tat. Setuju. Ya Allah, Ustaz, amin. Setujunya serius. Masalahnya mau nyekolahin anak kemana-mana gitu. Tapi begitu suruh Quran, agendanya ketumpuk-tumpuk. Anak-anak ya. Jadi terkadang memang agenda urusan agama sama akhirat itu kalah dulu sama urusan formalitas gitu. Ya, anak-anaknya termasuk anak-anak. Gitu. Dek, ini liburan dong, tahfidz. Orang tuh murojaah udah. Hafalan nggak kokoh gitu kok. Jawabannya apa? Ya, Bi, aku bahasa Inggrisku jelek. Kan? Jawaban saya apa? Ya, itu mah urusan akhirat nggak akan, dunia mah nggak akan selesai gitu. Jadi harus didorong lebih kuat supaya ada prioritas terhadap memang kerjaannya hanya supaya kembali ke tema kita bisa sholat itu 60 ayat sampai 100, Masya Allah itu. Top, barokah. Nah di majelis Nurul Jannah ini bisa membuat sistem, apalagi ini lagi budaya online ya. Jadi ngaji tahfidz Quran pakai online. Kalau mau saya kan ada rumah Quran ya. Online absen. Afwan, Ustaz, terputus. Saya terputus nggak kan? Tadi kalimatnya terputus-putus, mungkin karena sinyalnya Ustaz. Oke, sekarang udah lagi ya, lumayan. Tadi sih ada clear lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan hadis riwayat dari hadis Abi Burdah tadi. Kalau yang bawa buku silakan dilihat. Wa indahuma min hadis Jabir. Dan menurut Bukhari Muslim dari hadis Jabir, wal isya'u ahyanan yuqaddimu wa yuakhiruha. Dan isya itu terkadang Nabi mengawalkannya dan terkadang mengakhirkannya. Idza ra'ahum istama'u ajjal. Kalau Nabi melihat mereka itu sudah berkumpul, Nabi mengawalkan. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Kalau
Nabi melihat mereka itu agak mulai telat, gitu, maka Nabi mengakhirkan. Wasubhu kan Nabi SAW seliha bi ghalas. Nah ini, dan Nabi itu khusus waktu subuh, Nabi sholatnya waktu ghalas. Ghalas itu waktu gelap, masih gelap gulita. Yang tadi dikatakan juga oleh Aisyah tentang hadisnya dia. Oke, saya ini ya nanti akan kita jelas. Loh, kok bertentangan dengan hadis yang di atas? Tadi dari Abi Burda, sholat subuh itu orang-orang bisa melihat kanan kirinya. Loh kok ini kok masih gelap gulita? Jawabannya, riwayat hadis ini dengan hadis atas, ya, riwayat hadis Jabir, ya, istilahnya hadis Jabir dengan hadis Abi Burda tidak bertentangan. Kenapa? Karena bisa jadi Rasul sholat itu waktu masih gelap gulita. Dan Nabi sholatnya lama, sehingga selesai sholat itu sudah terang. Itu penjelasan dari hadis Abi Burda. Jadi antara hadis Jabir nggak bertentangan dengan hadis Abi Burda. Karena hadis Jabir menjelaskan waktu permulaan sholat. Yang kedua, hadis Abi Burda menjelaskan tentang selesainya sholat. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua, kita akan mengatakan, memang Rasul memulai sholat itu waktu gholas. Tetapi terkadang sholatnya lama. Sehingga hadis Abi Burda itu cocok. Karena lama, maka sholatnya orang masih lihat orang di kanan kirinya. Tetapi hadis Jabir itu bisa jadi sholatnya Rasul nggak lama. Seperti hadis Aisyah. Aisyah keluar dari masjid dan juga belum diketahui orang. Berarti mungkin bisa jadi Nabi nggak terlalu lama selama hadis Abi Burda, sehingga antara hadis Jabir dengan Abi Burda tidak bertentangan. Bisa dipahami ya? Ini belajar ilmu hadis fikih hadis begini ini, memadukan riwayat-riwayat ini, gitu. Bukan langsung rukunnya apa. Yang paling rumit itu di sini nih. Kalau ada hadis satu sama yang lain kok kayaknya belum klop. Kan nggak mungkin nggak klop untuk hadis dari Rasul kan. Jadi perlu analisis yang sangat kuat. Tadi masalah sholat isya di hadis awal, hadis pertama, berarti hadisnya siapa tuh? Abdullah bin Amr, ya. Kan disebutkan waktu sholat isya itu kan persis setelah sholat maghrib. Nah, di hadis Jabir dijelaskan Nabi terkadang itu mengawalkan. Nah, berarti bisa hadis seperti hadis Abdullah bin Amr, tapi terkadang mengakhirkan. Nah, itu yang juga ditegaskan oleh Abi Burda. Nabi suka mengakhirkan. Kalau tadi Abi Burda suka mengatakan Nabi suka mengakhirkan. Tapi kalau Jabir mengatakan terkadang mengawalkan, terkadang mengakhirkan. Bertentangan ya enggak. Karena Nabi suka mengakhirkan, tapi kan bukan berarti tidak pernah mengawalkan. Nah, sehingga hadis Jabir lebih lengkap. Karena ada penjelasan. Kalau melihat sahabat sudah kumpul, maka Nabi langsung menjalankan sholat. Kalau Nabi melihat para sahabat itu kurang masih lambat-lambat, Nabi mengakhirkan sholat. Dan dari riwayat Imam Muslim dari hadis Abi Musa, faqamal fajr khina insyaqqatil fajr wan nas la yakadu yarif ba'duhum ba'da. Nah, ini lebih kuat lagi hadis dari Abi Musa riwayat Imam Muslim. Nabi mendirikan sholat fajar ketika meletak itu fajar, yaitu namanya fajar shadiq ya, meletak. Yang sinarnya itu ke kanan ke kiri. Ufuki, bukan ufuki, ke kanan ke kiri ya. Horizontal, itu namanya insyaqqatil fajr. Meletak. Fajar, bukan matahari. Fajarnya meletak. Fajar menyingsing. Tapi namanya nanti ada dua istilah, ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Fajar yang dusta, fajar dusta itu adalah fajar di mana sudah meletak di ufuk timur, tapi ke atas. Nanti nggak lama lagi gelap lagi. Nah, cuman karena kita ini hidup di tengah sinar dan guyuran lampu-lampu dari PLN, ya akhirnya nggak pernah bisa menikmati fajar shadiq, fajar kadhib, nggak pernah bisa menikmati kekeruyuknya jago. Ya, kita akhirnya menggunakan mesin-mesin yang tersedia di kita.
Dan terkadang ekstrim. Loh, belum jam 5 kok udah subuh. Loh, subuh itu bukan jam 5. Subuh itu fajar meletak gitu. Jam 5 bisa berubah. Di Malaysia subuh itu bisa jam 6. Nah, karena memang menjamkannya begitu. Oke ya. Nah, yang kedua, fajar shadiq. Fajar di ufuk timur meletak dan itu ke kanan ke kiri, dia horizontal. Nah, itu akhirnya nggak lama. Setelah itu muncul matahari. Nah, muncul matahari itu namanya apa? Astagfirullahaladzim. Fajar sidik. Tulu usyams, munculnya matahari. Nah, jadi antara munculnya fajar sampai munculnya matahari itulah waktu sholat subuh. Tetapi di hadis ini Nabi ditegaskan, Nabi itu mendirikan sholat fajar waktu fajar itu meletak. Dan manusia hampir-hampir tidak tahu sebagian dengan yang lain. Masih saking gelapnya. Karena kan masjid Nabi nggak pakai lampu. Gitu ya. Jadi gimana kalau kita ngomong masjid pakai lampu itu bid'ah? Setuju nggak? Karena masjid Nabi nggak ada lampunya. Jadi lampu-lampu ini bid'ah. Setuju nggak kira-kira? Kami ulangi lagi. Kalau pemahaman gitu marwat ya dalam masalah fikih. Nah, tadi dijelaskan di hadis Abi Burda, kan Nabi ada seorang sholat subuh dan dia itu ngerti kanan kiri, gitu kan? Tapi di hadis ini Nabi mendirikan sholat fajar dan nggak ngelihat kanan kiri. Penjelasannya gimana? Nah, terkadang Nabi sholat subuh itu lama sehingga waktu selesai sholat subuh kanan kiri udah ketahuan. Tapi terkadang Nabi sholatnya agak cepat dan akhirnya kanan kiri juga tidak melihat. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua bisa jadi di hadis yang menyebutkan kanan kiri nggak melihat itu adalah awal permulaan sholat, tidak menjelaskan selesainya sholat. Karena kan Nabi mendirikan sholat fajar, gitu. Sementara kita nggak tahu berarti awal pendirian sholat. Sementara hadis Abi Burda itu menjelaskan tentang selesai, akhir kondisi selesai, jadi nggak bertentangan. Di hadis ini juga ada pelajaran luar biasa pentingnya tentang istilah sholat fajar. Nah, apa bedanya sholat fajar sama sholat subuh? Jawabannya sama. Sholat fajar dia sholat subuh, subuh dia sholat fajar. Nah, qobliyah fajar itu apa? Qobliyah fajar itu ya qobliyah subuh itu. Tidak ada istilah qobliyah fajar yang berbeda dengan qobliyah subuh. Karena istilah fajar memang digunakan wal fajri walayil nashr gitu. Tapi juga di hadis menggunakan istilah subuh dan juga terkadang menggunakan istilah fajar. Jadi salatul fajr misalnya rakaatan minal fajri khairun minad dunya ma fi, itu 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu ya salat subuh itu. Tapi ada yang mengatakan qobliyah subuhnya itu. Tapi ada yang mengatakan ya salat subuhnya itu namanya rakaatan minal fajr. 2 rakaat fajar dan 2 rakaat subuh. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Oke. Ada pertanyaan? Mau nanya Ustadz. Fadal, Bu. Kalau itu tadi masalah Nabi Muhammad yang sholat Isya. Sedangkan kalau kita dalam kondisi seperti ini, lebih bagusnya di awal waktu atau di akhir waktu, Ustadz. Karena bisa jadi seperti anak-anak yang tahu itu, kalau di akhir waktu dia ada alasan tuh Ustadz. Nanti dulu, mainan dulu, atau apa dulu gitu. Jadi konteksnya itu sudah bukan karena jemaah tuh terkumpul kemudian sholat, tapi karena dengan hadis ini berpatokannya jadinya gini, kalau ke mall atau kemana gitu, bisa kok nanti di akhir atau diakhirkan gitu. Padahal kalau menurut saya kan lebih bagus di awal waktu ya Ustadz. Itu bagaimana menurut Ustadz? Iya, ini sholat Isya ini kita juga harus menggunakan mindset hadis ya. Memang yang utama itu pertengahan waktu itu. Nah, itu mindset pertama.
Khusus sholat isya yang utama bukan awal waktu, tapi waktu keduanya. Ya, itu yang pertama. Nah, tetapi ini kalau ada tindakan utama, Mas ya, kok dikhawatirkan menghasilkan hal buruk, maka boleh kita pindah dari utama ke yang biasa. Nah, kalau tadi lihat anak-anak, kalau nanti sholatnya malah pertengahan, malah nanti nggak sholat. Misalnya gitu. Atau nanti malah main mulu, akhirnya tidurnya keakhiran. Nah, kalau ada hal buruk kayak gitu, bisa dihentikan. Itu namanya satu dzari'ah. Yakni hal baik atau bahkan hal yang paling utama bisa ditinggalkan, kita memilih yang biasa, karena ada hal baik yang kita inginkan teraih dari hal yang biasa. Jadi ibu tolong dilihat aja anaknya gimana. Kalau kita biasakan sholat jam 10 katakan ya, anaknya gimana, sholatnya bagus apa enggak? Atau jangan-jangan malah akhirnya begitu sholat isya jam 10 tidurnya jam 12, malah akhirnya nanti subuhnya malah terlambat dan macam-macamnya. Kalau itu berdampak buruk ya jangan. Nah, itu memang Nabi sholat itu yang paling utama di situ. Tetapi engkau itu enggak komit. Jadi engkau melaksanakan sunnahnya itu enggak utuh. Itu namanya tricky melaksanakan sunnah. Sehingga enggak baik hasilnya. Enggak mungkin tindakan sunnah itu menghasilkan hal buruk. Nah ini kok hal sunnah kau kerjakan malah hasilnya buruk, berarti kamu tricky. Kamu menggunakan sunnah demi menutupi syahwatmu. Nah gitu kira-kira. Terus gimana, Mak? Di awal aja. Boleh, tak apa. Karena masalahnya masih lebih banyak. Kecuali kamu sholat jam 10 tapi tak langsung tidur. Nah sebelum isya tadi kamu belajar, nggak main panjang lebar. Sehingga ya kayak orang sholat duhur ke asar gitu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya, Bu? Baik, Ahwat Villa, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Enggak harus pertanyaan masalah masalah sholat, bisa pertanyaan yang lain boleh. Apapun ini ketemu ya. Karena kalau saya bacakan hadisnya lagi nanti materinya banyak banget, takutnya nanti ini tumpah ruah. Ini tadi udah berapa hadis tuh. Atau mau teruskan aja hadisnya? Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Betul, Bu. Seandainya kita sedang baru mulai sholat, tadinya niatnya mau sholat asar misalkan, tapi baru mulai terus sudah mulai sholat, tapi ingat, aduh saya kok belum sholat qobliyah ya. Boleh nggak niatnya dibelokkan Pak Ustadz? Qobliyah dulu deh gitu. Ya. Yang pertama tidak boleh dibelokkan karena posisi niat itu di awal pekerjaan. Kalau dibelokkan malah nggak sah. Nggak sah sholat asarnya, nggak sah pula qobliyahnya. Nah bagus mana nih? Nah, ini ada dua mazhab. Apa kita batalkan saja, nanti kita qobliyah, habis itu boleh sholat asar. Tergantung kondisi. Kalau ibu ternyata memang sholatnya itu fardiyah sendirian, tidak terkait dengan jamaah, dibatalkan nggak apa-apa. Nanti, tapi menurut imamah ini pendapat pertama, karena untuk mengumpulkan banyak kebaikan. Oke, bahwa yang paling banyak baiknya itu yang paling utama. Itu biasanya kecenderungannya pendapat Imam Syafi'iyah itu gitu. Tapi Imam Malik mengatakan kalau orang sudah memulai sebuah ibadah tidak boleh membatalkan, kecuali jika diizinkan sama syariah. Dan itu nggak ada izinnya, jadi tetap sholat. Terus gimana? Sholatnya disempurnakan, qobliyahnya diqadha. Nah, ini juga pilihan hukum itu. Boleh nggak qobliyah ba'da asar? Kalau ada orang sudah istiqomah qobliyah asar, dia lupa, maka dia boleh qadha qobliyah asar setelah sholat asar. Ini agak khusus pembahasannya. Kan ba'da sholat asar nggak boleh ada sholat ya. Tapi karena dia punya hutang sholat sunnah, yang sudah ia istiqomai, kecuali tidak diistiqomai, nah, itu nggak perlu. Tapi sudah istiqomai, jadi pilihannya bisa dibatalkan, kemudian sholat qobliyah baru sholat asar. Atau tidak dibatalkan. Nah, bagus mana? Itu tergantung kondisi. Kalau sholat jamaah, ya nggak bisa dibatalkan. Kalau Anda batalkan, ya nanti malah nggak jamaah. Terus qobliyah asarnya gimana? Diqadha. Namanya qadha qobliyah asar. Ini masih agak debatable hukumnya. Boleh nggak qobliyah ba'da
Qobli asar dilaksanakan ba'da sholat asar, padahal ba'da sholat asar nggak boleh sholat ini. Nanti debatable. Tapi ala kulli hal itu solusi-solusi. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Pak Ustaz. Ini ada Saya udah pertanyaan. lama nggak ngajar fikih ya. Ngajar fikih itu seru. Ya. Karena agak jelimet itu penetapan hukum. Padahal. Baik Pak Ustaz. Ini ada pertanyaan tambahan di kolom chat. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Ahwan, kalau kita sedang sholat, tiba-tiba menguap, dalam hati meneruskan bacaannya, tapi mulut tertutup. Apa boleh Ustaz? Atau harus diulang bacaannya? Jazakallah. Ya, waktu nguap pasti bacaan nggak benar ya. Waktu nguap itu kan bacaan nggak benar. Misalnya, nggak mungkin. Jadi waktu nguap itu berhenti aja baca. Nanti diulang tadi. Ayat terakhir sebelum nguap itu apa? Nanti baru diulang. Termasuk kalau jadi imam, nggak usah dipaksakan nguap baca. Nanti malah aneh bacaannya. Malah nggak benar bacaannya. Dan secara etika juga jelek. Karena kan itu setan sedang ada di situ. Jadi biar gitu ya. Karena waktu baca, waktu nguap itu artinya bacaannya tidak benar. Maka wajib diulang. Dan karena tidak benar, maka sebaiknya dihindari. Jadi kalau nguap, nggak usah diterusin bacaan. Biarkan nguap dulu. Termasuk kalau bersin. Sama, bersin sama. Bersin ya nggak usah dibaca dulu, biarkan. Nanti diulang. Tadi ayat terakhir, tadi apa sebelum bersin. Ayat sempurnanya ya, nanti kemudian dibaca. Itu untuk menyelamatkan syahnya bacaan. Wallahu a'lam. Baik, Ukti Villa, apabila masih ada pertanyaan, silakan. Waktu kita sampai jam 3, Pak Ustadz. Oke. Sambil ada hadis 154 ya. Bagi yang bawa buku, boleh 154. An Rafi ibn Khadij atau Khudaij radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nusalli al-maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yansarif ahaduna wa in lasrifu mawa la yubsiru mawaqi'a nabli muttafaqun alaih. Dari Rafi ibn Khudaij radhiyallahu ta'ala anhu. Kami sholat maghrib bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kami keluar selesai sholat dan kami ya dan sungguhnya orang itu masih melihat tempat panahnya. Muttafaqun. Berarti apa itu? Masih terang. Jadi terkadang ini artinya salah satu penjelasan tentang permulaan waktu maghrib itu. Nanti akan ketemu hadis yang berikutnya di bawah. Itu ghurubus syams. Kan waktu terakhir asar kan selama mega kuning itu belum muncul. Kalau mega kuning muncul itu sudah permulaan maghrib ya. Ya. Ghurubus syams itu sahabat menjelaskan waktu sholat maghrib Nabi itu ternyata sholat maghrib masih bisa melihat itu tempat panahnya. Artinya belum gelap-gelap sekali. Nah, memang harus diakui di sana ya, di Madinah, kalau musim panas, itu jam 8 aja masih terang. Terang masih bisa melihat kanan kiri. Jadi bisa jadi ini efek dari musim. Tapi yang jelas bahwa sholat maghrib itu dikisahkan para sahabat masih terang begitu. Jadi belum gelap sekali. Paham ya? Ini juga nanti menjadi referensi dari penetapan waktu sholat maghrib. An Aisyah radhiyallahu ta'ala 155 ya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat itaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzat lailah bil 'isya hatta dhahabat 'amatul lail thumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha law ashqa ala ummati. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya berkata Nabi itu memalamkan Isya di salah satu malam, memalamkan Isya. Yakni
agak dimalamkan sholat isya. Sampai yakni ke umumnya, yakni kebanyakan malam tadi sudah hilang. Jadi sudah hampir hilang kebanyakan malam. Tsumma kharaja, kemudian Nabi sholat, keluar dan sholat. Dan Nabi berkata, innahu la waqtuha laula anna syuqqa ala ummati. Itu waktunya sholat isya, kalau saja saya tidak yakni ingin memberatkan umatku. Yang sudah dikatakan bahwa waktu sholat isya itu yang paling utama sebenarnya memang sudah malam. Gitu. Diceritakan sahabat kan sampai sudah pada ngorok dan lain sebagainya. Dan tapi karena Nabi takut memberatkan umatnya, maka sebagian besar sholat isya Nabi itu di awal waktunya. Nah, di konteks ini akhirnya yang benar gimana, Ustaz? Nabi katanya lebih memilih akhir, tapi Nabi mempraktikkan awal. Ya udah ikut aja Nabi. Makanya akhirnya generasi kaum muslimin awal sholat isya itu meskipun yang paling utama itu di tengah, tapi tetap aja prakteknya supaya tidak memberatkan kaum muslimin seperti Rasulullah, maka praktek sholat isya di awal waktunya. Nah, di seluruh masjid-masjid kaum muslimin di Mekah, di Madinah, mana-mana itu sholatnya di awal waktunya. Dan itu menetapi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadal, ada pertanyaan? Bacakan, ada pertanyaan di chat, Pak Ustadz. Oke. Bismillah, Ustadz, ada hadis yang mengatakan, kira-kira ketika sholatmu terganggu sesuatu, maka meludahlah 3 kali ke arah kiri. Ini berlaku untuk hal-hal seperti apa saja ya Pak Ustadz? Coba dicek hadisnya ya. Cek hadisnya sebelum kita. Ada nggak teks hadis yang berbahasa Arab ya? Hadis tentang, saya nggak berani menetapi hukum hanya dari terjemahannya. Coba, ada nggak teks hadisnya? Kalau bisa ditayangkan di sini. Ada yang Mas? Kalau belum, nanti mungkin disampaikan aja di pertemuan berikutnya, di bawah sanadnya. Belum Pak Ustadz, mungkin itu dapatnya dari mana? Sehingga ini supaya kita klarifikasinya ke teks, ke sanad hadisnya, bukan ke meskipun masalah ngeludah ini memang ada prosedur-prosedurnya, tapi apakah terkait dengan hadis tadi atau gimana, kita perlu ngecek lebih kuat. Gitu kali ya. Jadi tolong katakan bulan depan atau kapan, atau lewat panitia, kasih aja teks hadisnya, nanti saya kasih penjelasan sahih tidaknya. Allah alam, bisa nanti baru dari situ kita bahas tuh fikihnya. Kan kalau bahas fikihnya sahih aja belum, ya malah nggak bagus kan. Allah alam bisa. Baik Pak Ustaz. Jemaah Nurul Jana, apakah masih ada Ustaz pertanyaan? mau bertanya. Saya mau bertanya ya. Silakan Ibu Bella. Ya, Ustadz, ini masih mengenai adab menguap ya Ustadz. Saya pernah baca itu kalau misalkan kita menguap pada saat membaca Al-Fatihah. Nah itu harus diulang dari awal. Katanya kalau tidak diulang dari awal itu tidak sah. Benar nggak Ustadz itu ya? Oh enggak, karena menguap tidak termasuk memutus bacaan dengan sengaja. Ini bab memahami masalah putus. Jadi gini, ini udah masalah fikih ya. Bacaan Fatihah itu harus dibaca secara urut dan tidak boleh dibaca terputus-putus. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin terus kemudian berhenti lama, nggak boleh. Harus urut terus gitu ya, terus menerus. Nah kecuali ada yang menghalanginya. Nah kalau menghalanginya itu sesuatu di luar kendalinya, maka tetap langsung boleh meneruskan karena dianggap tidak memutus. Tapi kalau yang menghalangi tadi kesengajaan dia, contohnya dia main HP. Biasanya itu sholat tarawih, waktu imamnya panjang, nggak sengaja main HP. Itu ya diulang dari awal. Nabil alamin. Lama, lu belum baca dari Fatihah. Diulang dari awal. Paham ya Bu? Paham. Jazakallah Ustaz. Wah iya. Ustadz mau nanya boleh nggak? Boleh Bu. Dari nanya.
perihal sholat ba'diyah Ustadz. Misal nih ya, kita sholat maghrib, terus ba'diyah maghrib, tapi kebetulan ada tamu. Nah, boleh nggak sholat ba'diyahnya kita lakukan setelah menerima tamu? Boleh aja selama waktunya masih ada. Kalau misalnya waktunya masih ada, misalnya nih, sholat maghribnya di awal waktu, terus ada tamu, kita terima tamu dulu, terus nggak lama kita sholat ba'diyah, boleh selama waktunya masih ada. Tapi kalau waktunya keluar ya berarti sayang. Nah, supaya tidak menyalahi penghormatan tamu, boleh. Mohon maaf, dihormati dulu, kemudian baru kita sholat ba'diyah maghrib. Yang penting sudah ada kewajiban menghormati tamu dijalankan. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Oh iya. Silakan ibu-ibu. Masih ada yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu 8 menit lagi. Tadi ya sambil ini, tadi kan di hadis yang terakhir kita baca tadi, bahwa sholat dari Rafi bin Qudais tadi, sholat subuh itu, sholat maghrib itu masih tampak tombaknya ya. Nah, ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis di atas. Karena hadis di atas itu kan, misalnya hadis yang awal, hadis Abdullah bin Amr kan, waktu sholatil maghrib malam yagibis syafaq, selama si mega itu tidak tenggelam. Nah, jadi selama sudah masuk ke ghurubus syams dan mega belum tenggelam, itu waktunya. Dan memang peluangnya panah itu masih bisa dilihat. Kalau di area Timur Tengah ya, kalau di area Sukabumi atau di area tempat ibu yang banyak pohonnya mungkin agak beda. Tapi kalau area hamparan gitu, jam segitu ini masih bisa dilihat itu sih tombak. Jadi nggak bertentangan ya. Sesuatu yang real itu terjadi. Demikian juga ketika di hadis Aisyah bahwa Nabi itu mengakhirkan malam, mengakhirkan sholat Isya. Ini tidak bertentangan dengan waktu sholat Isya yang disebutkan di hadis pertama. Ya kan? Karena antara waktu sholat Isya dengan Nabi memilih waktu sholat Isya itu dua hal berbeda. Jangan saya mengatakan, lu gimana sih yang benar waktunya yang mana? Kan kata Aisyah, Nabi sampai memalamkan sholat Isya. Berarti sholat Isya itu malam. Iya, tapi kan sudah disebutkan di hadis Abi Burda, waktu sholat Isya itu ila nisfil lail, ketika malam yagibis syafaq. Berarti kalau yagibis syafaq, mega sudah tenggelam, berarti kan memulai akhir maghrib, berarti mulainya Isya. Nah, tapi ini Nabi nggak menjalankan menurut hadis Aisyah. Paham ya? Jadi tadi seperti saya katakan, ini tidak bertentangan, tapi Nabi memilih. Meskipun juga di banyak kesempatan Nabi juga mengawalkan sholat Isya. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ustaz, maaf terkait tadi kalau masih ada waktu yang sholat ba'diyah. Berarti kalau kita mengakhirkan sholat di akhir waktu, itu juga masih boleh qobliyah ba'diyah ya Pak Ustaz? Nah, itu akhirnya pilihan, Mbak. Kalau secara hukum boleh aja. Secara hukum ya, kita tidak bicara pilihan mana yang paling utama kalau orang sudah waktunya akhir. Kalau waktunya akhir, sementara masih ada waktu qobliyah, bagus qobliyah. Selama tidak takut habis. Tapi kalau takut habis ya jangan qobliyah, karena yang wajib lebih utama. Itu pilihan. Tapi boleh nggak qobliyah padahal kita sudah agak akhir? Boleh, selama nanti diperhitung sholat maghribnya tidak keluar waktu. Sholat apa tadi? Sholat isyanya misalnya nggak keluar waktu. Kalau keluar waktu ya jangan qobliyah. Termasuk kalau ba'diyah. Nah, kalau ba'diyah sudah di akhir, boleh selama tidak keluar waktu. Keluar waktu ya jangan ba'diyah. Sekarang diteruskan. Kalau kita sudah takbir ba'diyah, datang waktu berikutnya. Terus apa berhenti? Terus. Kenapa? Karena la tubtilu a'malakum. Firman Allah, jangan kamu udah niat ba'diyah aja udah nggak apa-apa. Jatuhnya apa? Jatuhnya sholat sudah. Qadha sama ada itu kan hanya nama atas sebuah
tindakan sholat. Boleh terus, boleh. Nggak perlu batal, nggak perlu. Wong udah dimulai sholat ba'diyah kok. Paham ya? Nanti kalau dia ketemu rukuk di waktu yang benar, dia dianggap ada. Tapi kalau rukuk sudah masuk waktu lain, namanya qadha. Ya sudah, boleh, boleh. Kalau bicara boleh nggak boleh ya. Wallahu a'lam. Ustadz, yang tadi fajar itu dong, diulang. Kodip, Apa, Bu? fajar, sodik, sama kadip itu. Ya, kalau fajar kadhib, itu fajar meletek, gitu, dan sinarnya ke atas. Itu biasanya, setahu saya, itu sekitar jam 3-an kalau nggak salah. Habis itu gelap lagi. Nah, setelah itu nanti muncul fajar shodiq, meletak lagi, kemudian menyamping. Nah, itulah waktu subuh. Nah, kalau ada 2 adzan, nah adzan pertama itu di waktu fajar kadhib. Misalnya kan disunahkan kalau subuh kan 2 adzan. Itu waktu fajar kadhib itulah adzan sekitar jam 3. Nanti pas jam 4:30 itu adzan subuh, atau sekitar jam 3:30. Itu waktu fajar kadhib. Itu adzan subuh yang pertama. Itu sudah pada bangun kan kalau kaum muslimin. Nah, baru nanti waktu fajar shodiq itu sudah tiba waktu fajar, waktu subuh, maka adzan yang kedua. Gitu. Pernah di tempat saya itu karena namanya manusia awam ya. Ada Masjid Muhammadiyah itu adzan jam 3:30 atau jam 3-an. Orang ketakutan. Dipikir ini orang mati, waktu zaman kan Petrus ya, zaman Petrus, dipikir ini Petrus yang mati pada gentayangan adzan. Dicari ke sana kemari. Dasar masyarakat ya. Padahal, tapi waktu itu kan belum ada handphone, nggak ada telepon, nggak ada fax, namanya desa terpencil. Padahal akhirnya nanya, sampai kita itu ketakutan yang kecil-kecil ini. Begitu ada adzan tengah malam, ya Allah ini mayit pada adzan gitu. Akhirnya setelah 3 bulan baru ada informasi dari pedagang yang dari desa itu dagang ke tempat kita. Itu adzan Masjid Muhammadiyah, Bu. Oh gitu, astagfirullah. Paham ya? Saking nggak biasanya adzan 2 kali waktu subuh. Betul. Cukup, Bu? Pak Ustadz, terkait hadis yang tadi yang meludah 3 kali ke kiri, itu sudah ketemu, sudah dikirim via WA dari Ibu Endah ke WA Pak Ustadz. Oke, nanti saya ada hadis itunya ya. Oke. Sip. Ada, Ustadz. Sip. Nanti mohon dikasihkan ini ketemu. Riwayat Utsman bin Abi As. Oke, akhir. Hadis Muslim ya. Ini Les. Kita cek lagi bentar ya. Nanti saya infokan ke Bu. Ingatin aja Bu Bu Indah ya. Padahal udah cukup kali. Padahal. Ada satu pertanyaan lagi boleh Pak Ustadz di kolom chat? Biasa dari macam Ibu Indarwati. Selesai belum nanya. Ya, padahal. Saya bacakan Pak Ustadz. Bismillah, Pak Ustadz, kalau kita membiarkan salah satu anggota keluarga kita yang sedang tidur, sholatnya sudah lewat waktunya, misalnya karena anaknya susah dibangunin, maka orang tuanya membiarkan anaknya bangun siang, sehingga anak tersebut subuhnya kesiangan. Dalam kasus seperti ini, orang tuanya atau anggota keluarga yang lain berdosa nggak ya Pak Ustadz? Kalau dia sudah membangunkan dan nggak bangun, ya berarti nggak dosa. Tapi kalau membiarkannya, ikut dosa. Karena orang tuanya bertanggung jawab atas anaknya. Dia harus dibangunkan. Meskipun kata ini ya, secara fikih ini agak rumit. Karena orang yang tidur meninggalkan sholat itu tidak dosa. Yang jadi masalah itu kan, itu adalah prosedur tidurnya. Gitu. Jadi kalau kita bicara fikih ansih, orang yang terbangun siang karena tidur itu nggak dosa. Karena kan memang kalau tidur tidak diambil hukumnya. Orang tidur nggak kena hukum. Persoalannya, dia setiap hari kesiangan. Itu kan berarti sengaja kesiangan. Nah, akhirnya secara fikih udah nggak bisa dilihati fikih ansih. Ini harus pakai ilmu tazkiyatun nafs. Gitu. Sehingga sebaiknya gimana? Udah nggak usah bicara dosa nggak dosa. Itu tindakan buruk. Gitu aja langsung. Karena nanti kalau fikih debatable. Kayak urusan rokok. Boleh nggak boleh panjang.
kata dokter nggak boleh, udah gitu aja. Karena kalau dikatakan dalil agama panjang ceritanya nanti. Dokter lebih pada manut sama dokter. Gitu. Jadi yang penting fokus. Jadi kalau dia memang kebiasaan itu ya harus diselesaikan. Mungkin tidurnya terlalu malam atau apa, nggak doa. Emang kebiasaan siang, kalau nggak siang nggak enak, harus diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sepertinya waktu kita sudah habis ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustadz Muhsinin Fauzi. Dengan selesainya seluruh pertanyaan tadi terjawab oleh guru kita, maka selesailah sudah majelis ilmu kita pada hari ini. Mohon maaf apabila karena keterbatasan waktu, mungkin masih ada pertanyaan dari jamaah yang belum sempat tersampaikan. Insya Allah di lain kesempatan akan kita lanjutkan lagi dengan narasumber kita. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kami mohon kesediaan Ustadz untuk menutup dengan doa. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman sallallahu ala Muhammad alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Lana walidina hamdan kama rabbana shighara. Ati nufusana taqwa zakata khair mizqa ya rahmanu ya rahim. Irhamna Allahumma afina fi ajsadina. عافنا في أسمائنا عافنا في أبصارنا اللهم انصرنا وافدنا وعافنا واعف عنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم سلمنا من آفة الآخرة سلمنا من فيروس قارون سلمنا من البلاء سلمنا من الطاعون سلمنا من آفة الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa dan permohonan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami haturkan jazakallahu khairan kasiron Ustadz Muhsinin Fauzi atas waktunya pada siang hari ini. Insya Allah pertemuan kita pada siang hari ini dicatat oleh malaikat sebagai amal soleh. Amin. Di penghujung pertemuan kita siang ini, kami mohon izin dan waktunya sejenak untuk dapat menayangkan slide penutup berikut ini. Silakan Mbak Uwi. Demikianlah jamaah sekalian, sekilas tayangan slide tadi telah mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Syukron wa jazakumullahu khairan atas kesediaan jamaah sekalian untuk menyaksikan tayangan slide penutup tadi dalam rangka mendukung media dakwah Majelis Taklim Nurul Jannah. Insya Allah dukungan Ahwat Filah kepada media dakwah Majelis Taklim Nurul Jannah
akan sangat bermanfaat dan dicatat sebagai investasi akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa lagi di kesempatan kajian berikutnya. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 Februari pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai dengan narasumber Ustadz Umar Mita LC yang akan melanjutkan pembahasan mengenai Tazkiyatun Nafs dengan tema berlebihan dalam bergaul. Akhirnya tibalah waktunya kami moderator sekaligus mewakili pengurus Majelis Ta'lim Nurul Jannah untuk mohon pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datangnya hanya dari Allah dan yang salah datangnya dari kami sendiri, Al-Fakir. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan partisipasinya dalam mendukung media dakwah Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Barakallahu fikum. Sebagai penutup, mari kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, jazakumullah khair untuk semua